Sama Dina dan saya Dr. Syelsa Sabila, dan hari ini kita akan membahas soal sarang semut karena di meja kita ini sekarang udah ada sarang semut. Iya. Ini pertama kali nih sejujurnya aku lihat sarang semut. Oh iya. Nah, tapi aku udah tahu banyak nih dok nih, katanya sarang semut ini banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Apalagi kan pasca lebaran ini kita makan macem-macem. Udah makan makanan bersantan, tinggi gula, terus udah gitu tinggi juga garam. Ini katanya air rebusannya bagus, bener bagus nggak ya dok ya? Nah, kita udah kehadiran nih narasumber kita, Dr. Lona, spesialis farmakologi klinis. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Sila. Selamat siang, Nah, ini kan banyak banget, Dok, pertanyaan-pertanyaan di luar sana ya. Nah, salah satunya nih, Dok, ini fakta atau mitos, Dok? Katanya konsumsi air rebus sarang semut ini sangat baik untuk meningkatkan stamina. Ini fakta atau mitos? Itu bisa jadi fakta. Oh iya, fakta. Betul, tadi betul kata Dr. Sila. Jadi sarang semut itu awalnya berasal dari Papua. Jadi merupakan tanaman umbi-umbian yang ditumbuhi jadi tempat tinggalnya semut dan cendawan. Lalu setelah sekian lama terjadi interaksi kimia yang menghasilkan senyawa aktif yang ternyata baik dikonsumsi dan dapat memelihara kesehatan. Kenapa demikian? Karena memiliki kandungan senyawa yang bersifat sebagai antioksidan, ada vitamin, ada mineral yang baik untuk memelihara kesehatan tubuh. Kalau kita sehat, tentunya stamina tubuh kita juga akan baik. Jadi memang kandungan-kandungan yang baik dari sarang semut ini bisa meningkatkan stamina tubuh. Betul. Oke, baik dok. Nah, ini selain stamina tubuh, juga imunitas tubuh nih dok. Ini apalagi sekarang kan lagi pandemi corona. Betul. Dok. Katanya kalau misalnya kita rutin mengkonsumsi air rebusan sarang semut ini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ini fakta atau mitos dok? Itu juga bisa jadi fakta dok, dapat memelihara kesehatan tubuh dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kan tadi sudah disebutkan bahwa kandungan vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh yang sehat maupun yang orang sakit. Dengan kita mendapatkan asupan vitamin dan mineral, salah satunya dari tanaman sarang semut ini, tentunya kebutuhan vitamin dan mineral di tubuh kita kan terpenuhi, sistem imunitas tubuh kita juga akan kuat dan kita akan terlindungi dari berbagai penyakit infeksi. Tapi spesifik untuk penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona, sampai saat ini belum ada pembuktian medis bahwa mereka yang mengkonsumsi sarang semut itu dapat terlindungi atau tercegah dari penyakit COVID. Oke, baik dong. Berarti memang yang baiknya di sini adalah bisa meningkatkan stamina. Betul. Dan juga untuk imunitas tubuh ya dok. Tapi ini dok ya, kan kalau ngomongin imunitas tubuh dan juga stamina ini katanya bagus untuk pasien-pasien COVID-19. Nah, gimana dengan pasien COVID-19 ini dok? Katanya juga bagus untuk mengkonsumsi air rebusan sarang semut ini karena ini antibakteri dan juga antivirus. Ini fakta atau mitos nih dok? Untuk manfaat sebagai antibakteri, fakta dok. Fakta, karena memang sudah ada pembuktian di laboratorium bahwa si tanaman ini memiliki efek sebagai antibakteri. Tapi kalau mau digunakan spesifik untuk melawan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona, memang saat ini belum ada pembuktian ilmiah. Gitu. Oke, baik dok. Ya, sudah ada video call sekarang dari Mbak Ayu. Mbak Ayu di Mojokerto ya. Selamat siang Mbak Ayu. Betul. Selamat siang. Silahkan Mbak Ayu, apa yang mau ditanyakan? Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Ayu. Iya, ini saya mau tanya. Tadi kan dikatakan kalau sarang semut juga bisa dipakai dengan antibakteri ya, atau antibiotik. Yang saya tanyakan di sini, seberapa besarkah tingkat keefektifannya dibandingkan dengan obat-obatan kita? Oke. Gimana dong? Gini, jadi memang secara ilmiah dengan pengujian di laboratorium terbukti bahwa senyawa aktif yang terdapat pada tanaman sarang semut ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Namun kalau dibandingkan dengan obat-obatan kimia, sebagai contoh saya pilih amoksisilin karena memang sudah ada perbandingan nih antara aktivitas antibakteri yang ada di sarang semut dengan amoksisilin. Keduanya memiliki aktivitas antibakteri, tapi tentunya lebih kuat yang amoksisilin. Mengingat ini kan tanaman herbal, walaupun memiliki aktivitas antibakteri, belum ada pembuktian ilmiah ke manusia untuk pengobatan spesifik penyakit infeksi tertentu, termasuk penyakit COVID-19 yang terinfeksi oleh virus corona. Jadi ini bisa dijadikan untuk tambahan ya, sebagai dok, ya? terapi tambahan atau suplementasi baik, tapi bukan sebagai pengobatan utama.
Oke, baik. Berarti perlu diingat ya Mbak Ayu bahwa ini bukan sebagai pengobatan utama, apalagi misalnya sudah terjangkit beberapa penyakit spesifik. Alangkah baiknya mengkonsumsi obat-obatan yang memang telah diresepkan oleh dokter. Betul Mengapa sekali. demikian? Karena obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter semuanya sudah ada pembuktian ilmiah atau pembuktian medis bahwa obat tersebut efektif dan aman dikonsumsi dan dapat menyembuhkan penyakit. Baik, Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Dokter Sheila dan Ya. juga Dokter Lorna dan pemirsa, kita akan masih banyak ngebahas tentang sarang semut karena masih banyak banget nih Dok fakta atau mitos yang beredar yang masih pingin aku tanyain dan juga pemirsa tanyain pastinya. Betul Maka dari itu sekali. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Iya pemirsa, tadi kita udah lihat ya tanaman hias yang dapat membersihkan udara, dan ini pastinya lagi dicari-cari nih sama pemirsa di rumah, apalagi lagi pandemik seperti ini, kayaknya apa saja yang bisa membersihkan itu dicari-cari. Nah Dok, ini ada lagi nih Dok, fakta atau mitos sih Dok, ini katanya kalau misalnya kandungan flavonoid dalam sarang semut ini berfungsi untuk mencegah tekanan darah tinggi Dok. Ini fakta atau mitos? Kandungan flavonoid dapat mencegah tekanan darah tinggi bisa jadi fakta. Oke. Dan memang flavonoid merupakan senyawa yang cukup banyak terdapat di sarang semut ini. Dan Asik. Berarti ini abis aku makan rendang, opor, ketupat, langsung aja minum sarang semut itu. nggak gitu juga, nggak gitu Gimana, Dok? juga. Jadi memang flavonoid itu terbukti memiliki sifat antioksidan yang dapat memperbaiki dan melindungi sel tubuh kita. Iya. Artinya kalau sel tubuh kita sehat, kita juga akan terhindar dari penyakit. Salah satunya adalah peningkatan tekanan darah tinggi. Tetapi bukan berarti kita boleh makan yang banyak, makan yang nggak sehat, lalu konsumsi ini agar kembali sehat. Nggak demikian. Iya. Jadi flavonoid ini baik untuk memelihara kesehatan. Jadi untuk mencegah tekanan darah tinggi atau peningkatan tekanan darah atau penyakit hipertensi, selain mengkonsumsi sarang semut atau air rebusan sarang semut yang sangat bermanfaat, tentunya harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Oke, jadi jangan jadikan sarang semut ini kayak sarana pembenaran ya Dok ya, untuk bisa makan makanan segala macam. Nah Dok, tadi kan dokter juga katakan ini ada antioksidannya sangat tinggi. Ini betul. artinya apakah memang kandungan antioksidan di dalam sarang semut ini baik untuk mencegah kanker? Ini fakta atau mitos Dok? Kandungan antioksidan yang terdapat pada sarang semut dapat mencegah kanker, fakta. Fakta. Memang antioksidan diperlukan oleh tubuh kita untuk melawan radikal bebas. Apa sih radikal bebas itu? Radikal bebas adalah senyawa yang kalau jumlahnya berlebihan di dalam tubuh dapat merusak sel. Kalau sel kita rusak terus-menerus, tentunya lama-kelamaan akan tumbuh menjadi sel kanker. Jadi dengan mengkonsumsi salah satunya makanan sehat yang kita ada di depan kita nih, sarang semut, itu sebagai salah satu upaya supaya tubuh kita tetap sehat dan kita terhindar dari yang namanya penyakit, salah satunya penyakit kanker. Iya Dok. Oke Dok, dan ini aku juga baru lihat sih Dok, kalau misalnya seperti ini loh bentuknya sarang semut ini. Jadi agak jelek sih Dok, bolong kayak sarang semut itu sebenarnya umbi-umbian di habitat aslinya yang tadi Dokter Sila bilang di Papua, di dataran Papua ini, si umbi-umbian ini menjadi tempat yang baik, habitat yang baik untuk dihuni sama semut dan cendawan. Nah, karena suhunya yang cocok, lalu setelah sekian lama terjadi interaksi kimiawi. Karena ada simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara keduanya, hasilnya adalah senyawa aktif yang berguna, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satunya tadi flavonoid. Sebenarnya nggak hanya flavonoid, di sini juga ada selenium dan ada berbagai mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dok, kalau aku cium kok baunya kayak semut. Kayak semut. Iya kayak pernah nggak sih kayak bau-bau semut tanah-tanah gitu loh, bau tanah. Pemirsa tahu kan? agak asem sih Iya baunya. bau tanah gitu, kayak gitu ya baunya ya. Baik Dok, ini ada lagi nih Dok, fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat katanya rutin konsumsi rebusan sarang semut ini baik untuk penyandang diabetes Dok, karena dapat membantu untuk menurunkan kadar gula darah dalam darah. Nah itu fakta atau mitos Dok? Nah, baik dikonsumsi oleh penyandang diabetes, fakta. Tetapi apabila kita seorang penyandang diabetes atau penderita kencing manis, jangan lupa kalau mau mengkonsumsi sarang semut, obat yang telah diresepkan oleh dokter juga tidak boleh ditinggalkan. Iya. Memang hasil pembuktian ilmiah di laboratorium terbukti bahwa zat aktif yang terdapat pada sarang semut itu dapat menurunkan kadar gula darah karena dia dapat meningkatkan produksi insulin dan mengaktifkan kerja insulin. Insulin
insulin itu apa? Insulin adalah hormon yang berperan untuk menstabilkan kadar gula darah. Namun perlu diingat, ini bukan pengobatan utama, hanya sebagai terapi tambahan. Boleh dikonsumsi tanpa meninggalkan obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Apakah ini baik untuk kita konsumsi sehari-hari untuk dijadikan seperti suplemen gitu ya dok ya, untuk mencegah diabetes? Ini bisa nggak dok? Bisa, karena penyakit diabetes betul kata Intan, banyak faktor yang berperan. Salah satunya adalah faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor hormonal gitu. Nah, dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti sarang semut, tentunya hal itu baik untuk memelihara kesehatan dan dapat menjadi faktor yang dapat melindungi kita dari penyakit kencing manis. Terus cara konsumsinya gimana dok? Baiknya sehari berapa kali atau gimana? Jadi biasanya sarang semut ini sudah dijual dalam bentuk serbuk. Kita dapat mengkonsumsinya dengan, kalau mau pakai timbangan bisa 2 gram serbuk sarang semut atau setara dengan 1 sendok makan sarang semut ini direbus dengan 400 ml air, ditunggu atau digodok sampai airnya tersisa 200 ml, lalu didiamkan selama 30 menit dan disaring. Air saringannya itu dapat dikonsumsi setiap hari. Oke. Kalau misalnya masih dalam bentuk seperti ini dok, dan misalnya langsung direbus seperti ini, apakah boleh bermanfaat? juga, tapi ya itu ukurannya tetap sama, kurang lebih 2 gram. Artinya kita mesti punya timbangan ya. Tapi ini kalau kayak gini nggak kehitung ya dok ya? Iya, kesulitannya itu kalau sudah dalam bentuk serbuk tentunya akan lebih mudah disendok kan. Baik dok. Oh, jadi memang harus ada takarannya dok ya? Iya, tidak lebih dari Dok, 2 gram per hari. oh iya, nah dok, ini juga nih kalau untuk mengkonsumsi sarang semut ini 2 kali sehari, air rebusan sarang semut 2 kali sehari, ini bisa juga untuk mencegah kolesterol dalam darah meningkat. Ini fakta atau mitos? Mencegah kolesterol dalam darah meningkat, itu kalau itu saya bilang mitos, kalau mencegah peningkatan kadar kolesterol. Karena nanti hanya mengkonsumsi sarang semut tapi makanannya nggak sehat, makan santan, makan makanan berlemak, tentunya tidak akan dapat membantu ya. Jadi kalau mau menurunkan kadar kolesterol atau mencegah peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh, tentunya harus makan makanan yang sehat, hidup dengan pola hidup yang baik. Kalau mau mengkonsumsi sarang semut boleh sebagai tambahan biar lebih sehat dan lebih fit. Nah dok, ini ada lagi nih dok, fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat. Katanya nih dok, kalau misalnya penderita penyakit jantung itu tidak dianjurkan konsumsi air rebusan sarang semut dok. Itu fakta atau mitos? Itu juga mitos. Mitos juga. Kita apa tuh dok? Kita boleh dok? bukannya tidak boleh, boleh selama jumlahnya tidak berlebihan atau tidak ada kontraindikasi, misalnya alergi atau wanita hamil. Misalnya wanita hamil yang menderita sakit jantung juga sebaiknya tidak mengkonsumsi sarang semut karena belum ada pembuktian ilmiah yang menyatakan bahwa wanita hamil aman mengkonsumsi ini. Tapi untuk penderita sakit jantung sendiri tidak ada kontraindikasi untuk mengkonsumsi ini karena memang kandungan zat aktif yang terdapat pada tanaman ini sangat baik untuk melindungi sel tubuh kita termasuk sel jantung atau menyehatkan sel tubuh kita. Jadi boleh-boleh aja penderita sakit jantung mengkonsumsi sarang semut, tetapi kalau dia sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk memelihara kesehatan jantung yang diresepkan oleh dokter, tidak boleh meninggalkan itu. Terima kasih banyak dokter Lona informasinya, sangat menarik sekali, dan pastinya ini berhubungan karena kita baru habis lebaran dan banyak sekali yang kita konsumsi, kita perlu untuk cek darah nih Intan. Oh emang perlu ya dok ya? Nah makanya kita akan ngebahas juga setelah ini siapa saja sih yang kemungkinan perlu untuk cek darah pasca lebaran ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.